Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihi khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan ya kepada mahasiswa yang menempuh mata kuliah manajemen law firm yang saya ampu ya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ya. Kali ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya, pertemuan ke-7 ya. Sebelum UTS ya, ada materi yang sambungan dari materi pertemuan ke-6 kemarin ya. Ya, masih nyambung dengan pertemuan yang ke-6 kemarin ya. Masih mengenai legal service ya. Kemudian untuk menjadikan law firm Anda nanti yang handal ya, yang excellent ya. Kemudian bagaimana memberikan pelayanan-pelayanan hukum yang kemudian bisa memberikan rasa yang puas ya, yang pelayanan yang prima kan begitu ya bagi klien Anda ya. Nah, kemudian karena ini lanjut dari pertemuan ke-6 kemarin ya, landasan operasional di sini ya yang berkaitan dengan profesi hukum ya, khususnya dalam menyelesaikan sengketa ya ini ya. Ini status profesi itu mengacu pada kaidah hukum berdasarkan kewenangan ya. Jadi ada peraturan atributif sama peraturan normatif ya, aturannya bagaimana kan begitu ya. Kemudian bagaimana profesi hukum ini melalui dua klasifikasi ya, landasan operasional yang bersifat umum dan landasan operasional yang bersifat khusus ya. Jadi ada landasan operasional yang umum sama yang khusus nih ya. Seperti apa yang umum itu ya. Ini kita perhatikan bagian ini kan gitu ya. Bagaimana kemudian dalam memberikan jasa hukum ya, dalam memberikan kita pelayanan hukum ya, yang prima ya, yang kemudian excellent tadi bahasanya kan begitu ya. Ini seperti apa? Nah, ini ya. Kita lihat ya dalam penegakan hukum ya, yang pertama ya. Seperti apa? Ya kita landasannya jelas Undang-Undang Dasar 45, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, kemudian KUH Perdata, ya BW itu, kemudian ada catur wangsa penegak hukum, pelatihan hukum bersama di sini yaitu oleh jaksa, advokat, hakim dan notaris kan begitu ya. Ini salah satunya, jaksa atau polisi kan begitu ya. Ya karena memang nanti untuk law firm ini Anda kan jadi advokat nih, salah satu aparat penegak hukum kan begitu ya. Nah di sini memiliki kode etik kan begitu kita ya. Kemudian juga memiliki organisasi, ya, salah satunya Perhimpunan Advokat Indonesia, misal begitu ya salah satunya ya. Misal itu kalau karena ini nanti kan law firm itu ya advokat itu, lawyer itu ya salah satunya. Nah, kemudian bagaimana ini bersatu dengan aparat penegak hukum yang lain. Contohnya dengan hakim, bisa bekerja sama dengan hakim ya, kerjasama dengan notaris, kerjasama dengan jaksa atau polisi di sana pada penyidik salah satunya ya kan gitu. Nah, Polri kan begitu. Nah, bahkan di samping ini jelas menentukan 3 landasan, yaitu operasional profesi hukum, ya, bagaimana status institusi penegak hukum, ya, bagaimana dalam landasan yuridisnya, aturan hukumnya, bagaimana kemudian landasan yuridis mengenai tanggung jawab profesi hukum dalam undang profesi hukum masing-masing ini, kan gitu. Masing-masing profesi memiliki landasan hukum masing-masing, undang-undangnya memiliki aturan undang-undang tersendiri, kan begitu ya. Contoh nih ya, saya berikan contoh. Kalau Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 kan begitu. Kemudian kalau notaris UUCN, Undang-Undang Jabatan Notaris kan begitu. Belum profesi yang lain ya ini ya. Nih, jadi di sini ada advokat, polisi, jaksa, hakim, notaris. Nah, ini aparat penegak hukum ya. Memiliki undang-undang mereka yang mengatur gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kan begitu ya.
Ini landasan tanggung jawab profesi hukum untuk penegak hukum, ya memang status ya Badan Kekuasaan Kehakiman di sini telah memberikan gambaran bagaimana kita dari Mahkamah Agung, ya ada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi kan begitu ya. Kemudian Mahkamah Agung di bawahnya ada peradilan umum, peradilan khusus, ya ini ya. Sampai kemudian di tingkat yang paling tingkat pertama, yaitu kan ada pengadilan agama, pengadilan negeri, itu tingkat pertama kan begitu ya. Ini tingkatan-tingkatan Anda sudah menempuh mata kuliah inilah ya di hukum acara kan sudah hukum acara perdata, hukum acara pidana, mata kuliah yang lain sudah Anda pelajari ini. Saya ingatkan kembali ini ya. Termasuk landasan-landasan hukumnya kan begitu. Nah, kemudian mengenai perikatan ya, memang ada ya sengketa ya. Kita membahas sumber perikatan kan gitu ya. Ini juga berkaitan dengan data yang ada di Mahkamah Agung ya ini ya. Berkaitan dengan sengketa. Sengketa itu berarti ranahnya yang perdata kan gitu ya. Ini ternyata penyebab sengketa lebih dari 60% ini adalah perikatan ini ya. Ini ya. Bagaimana teori pembebanan pembuktian, ya proses beracara ya. Ada formil, material kan begitu ya. Nih, ini sudah ada bahas sebelumnya juga ya. Nih, nah. Kemudian ini fungsi. Ya. Bagan tentang fungsi Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional kan begitu. Seperti apa sih dalam hukum nasional itu fungsinya Mahkamah Agung? Bagaimana? Yang beberapa waktu yang lalu Fakultas Hukum juga mengadakan kuliah tamu ya yang diisi oleh hakim maka dari Mahkamah Agung, hakim agung kan gitu ya. Ini juga menyampaikan mengenai apa namanya jurisprudensi ya, putusan hakim sebelumnya salah satunya itu. Nah ini fungsi Mahkamah Agung. Nah ini ya, ini sudah Anda bahas juga lah ya di mata kuliah yang lain. Nah, saya hanya mengingatkan dan sedikit menyinggung ya berkaitan dengan mata kuliah manajemen law firm ini itu ya. Bagaimana kemudian ini fungsi dari Mahkamah Agung itu, gitu ya. Nih ada bagan-bagannya ya yang sampai kemudian keabsahan perjanjian, sampai pemenuhan perjanjian sampai ini ya. Nih, ini fungsi Mahkamah Agung, sistem hukum nasional kita ya, ada sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, sistem hukum tata negara kan seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya kitab undang hukum perdata kan gitu, KUH perdata ya ini ya. Ada buku 3 ya. Kemudian seperti isinya apa saja Anda sudah semester 1 sudah mulai harus wajib punya BW ya. Ada buku 1, ya buku 2, buku 3, buku 4 yang bahas tentang apa saja kan di situ ya sampai tentang orang kan gitu ya. Tuh ya, ini hanya sekilas ya. Kemudian yang landasan operasional bersifat khusus ya. Bagaimana di sini Noto Hamijoyo itu ada 4 norma yang penting dalam melakukan penegakan hukum. Ya. Yang pertama ingat mengenai kemanusiaan ya. Kemudian keadilan, kepatutan, kejujuran. Ini kalau tadi kan landasan operasional yang bersifat umum nih. Ya, bagaimana kemudian fungsinya Mahkamah Agung sampai tadi bagan-bagan tadi ya. Kalau yang ini landasan operasional yang bersifat khusus kan gitu. Seperti apa? Ya, norma itu ya harus taati ya dalam kita mengembalakan hukum ini yang itu ya. Menyusun serta memelihara hukum. Nah, nilai-nilai yang pertama itu menurutku kemanusiaan. Nah itu ya, bagaimana norma kemanusiaan ini ya dalam aparat penegak hukum dalam melakukan seperti itu ya, manusia sebenarnya diperlakukan sebagai manusia gitu ya. Jadi memanusiakan manusia kan gitu ya. Tuh sebagai aparat penegak hukum ya. Kemudian keadilan, keadilan itu salah satunya ya bagaimana Ulpianus ya di sini ya, kehendak yang acak dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. Ya, jadi keadilan memberikan hak-haknya dia. Setelah mereka melaksanakan kewajiban kan gitu. Ingat ya, tidak hanya menuntut hak saja tapi kita harus ingat kewajiban. Ya, jadi kewajibannya dulu baru menuntut haknya kan gitu ya. Ketiga kepatutan. Kepatutan di sini
hal yang wajib dipelihara dalam memberlakukan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Patutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Jadi patut atau tidak patut kan itu dilihat oleh masyarakat kan begitu ya. Nah, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kan gitu. Salah satu adalah undang-undang kan gitu. Nah, kemudian yang norma yang keempat itu adalah kejujuran. Ini yang paling pentingnya nih ya. Bagaimana salah satu aparat penegak hukum ya, Anda nanti kalau jadi lawyer, punya law firm kan begitu ya. Ini bagaimana kejujuran dalam diri Anda itu tetap terpelihara. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan yang curang gitu ya, dalam mengurus sebuah perkara. Begitu ya, karena menangani perkaranya klien ya, begitu ya. Nah, dengan demikian norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut oleh setiap penegak hukum. Ya, bagaimana aparat penegak hukum itu kemudian memperhatikan norma kemanusiaan, ya kejujuran, ya kemudian bagaimana norma yang keadilan kepatutan ya yang hidup di masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Salah satu adalah undang-undang tadi. Nih ya. Nih ya, ini kemudian bagaimana perilaku ya profesi hukum ya, yang dia menjalankan sifat dan kualitas keutamaan ya yang excellent dalam proses penegakan hukum itu, gitu ya. Nilai-nilainya ya, itu kira-kira yang dari saya ya, yang terakhir ya, pesan saya ya kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh mata kuliah manajemen law firm yang saya ampuh, karena Anda itu nanti ke depannya ya bisa jadi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi ya Anda selesai lulus ya, bahkan ada yang dalam tahun ini lulus jadi sarjana sudah mendapatkan gelar sarjana hukum, kemudian akan kuliah advokat pendidikan khusus profesi advokat PKPA ya. Setelah PKPA Anda ikut sumpah, maaf sebelum sumpah ikut yang namanya UPA, ujian profesi advokat, setelah lulus ikut sumpah, lulus UPA kan begitu ya. Itu tolong diperhatikan nilai-nilai tadi, norma-norma tadi, norma kejujuran ya, termasuk kepatutan ya. Tuh. Jadi sebagai aparat penegak hukum memperhatikan itu ya, karena apa? Ada yang namanya kode etik yang harus diperhatikan. Itu ya. Ini sebagai bahan untuk diskusi ya, sedikit ini ya. Nanti semoga mahasiswa yang menempuh mata kuliah manajemen law firm ya, ada hal-hal yang ingin tanyakan bisa lewat link YouTube atau bisa lewat Zoom atau bisa lewat WA ya, terbuka untuk sharing ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, datang dari saya pribadi, jika ada yang benar, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.